Setelah melihat begitu banyak teori tentang teaser baru, gue terpikir apa sih plot twist terburuk, tergelap, dan tergila yang bisa terjadi di Squid Game musim ketiga. Dan gue nggak lagi ngomongin Gi-hun yang kehilangan harapan pada kemanusiaan dan mungkin jadi frontman berikutnya. Tapi gue akan bahas tentang skenario yang benar-benar gelap, seperti In-ho yang benar-benar membunuh saudaranya kali ini. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu bahwa video ini bukan video teori seperti biasanya. Video ini lebih seperti pikiran liar untuk melihat apakah kita bisa melihat ending paling sedih dan paling tidak terduga. Maksud gue, Hwang Dong-hyuk sudah memperingatkan kita kalau kita tidak akan lihat ending yang bisa ditebak. Jadi, ayo kita coba buat sesuatu yang bahkan bisa bikin kreatornya sendiri kaget. Mari kita mulai dengan reuni antara dua saudara ini. Dan pasti kalian semua menunggu momen itu. Kita lihat Junho akhirnya sampai di pulau dan masuk ke dalam markas Squid Game. Tapi kali ini, dia tidak menyusup secara diam-diam seperti yang terjadi di musim pertama. Kali ini dia menerobos pintu VIP dengan senapan serbu dan bersiap untuk menembak habis semua orang. Masalahnya dia datang sendirian, melawan semua penjaga Squid Game dengan tangannya sendiri. Setelah pertarungan brutal, akhirnya pelurunya habis dan dia tertangkap. Kemudian, dia dan saudaranya akhirnya bertemu dan berbicara. In-ho menjelaskan kenapa dia memilih jalan itu, dan dia berbagi tentang pengalamannya saat istri yang sekarat, kurangnya donor dan perawatan untuk orang miskin, dan bagaimana keserakahan akhirnya menguasai manusia. Junho menolak semua itu, dan dia bilang kalau semua ini adalah salah In-ho. Itu keputusan dia untuk menerima suap dan mengkhianati moralnya sendiri. Untuk membuktikan bahwa Junho salah dan frontman benar, In-ho menjadikan Junho tahanan dan memaksanya untuk mengikuti permainan di tahun depan. Itu adalah skenario yang pertama. Atau skenario mengejutkan lainnya, di mana Junho dan No-yul bekerja sama dan berhasil sampai di ruang kontrol. Tetapi mereka ditembak dari belakang oleh frontman. Apakah ini mungkin terjadi? Kalau Squid Game punya ending bahagia, kayaknya nggak mungkin sih. Karena yang gue lihat Junho ini penting untuk membongkar organisasi. Karena pengalamannya sebagai polisi dan koneksinya di sana. Kalau semua orang tahu bahwa dia benar, dia bisa dipromosikan jadi kapten dan mendedikasikan hidupnya untuk menghentikan hal seperti ini terjadi lagi. Jujur itu salah satu ending yang paling masuk akal. Tapi bagaimana kalau Squid Game tidak akan berakhir? Bagaimana kalau rencana Gi-hun untuk menghentikan permainan itu gagal? Artinya, Junho tidak akan selamat dari pertarungan terakhir. Dan yang lebih dramatis, kalau saudaranya sendiri yang pernah menyelamatkannya dia sekali, kali ini benar-benar membunuhnya. Gua rasa In-ho tidak akan menyelamatkan Junho lagi, walaupun dia masih ada sedikit perasaan untuk dirinya. Ingat, rasa kemanusiaan In-ho sudah benar-benar hancur. Dia benar-benar sudah hanyut dan tenggelam di dalam organisasi yang merusaknya. Sekarang skenario gelap berikutnya. Semua orang mati dan Squid Game terus berjalan. Ya mungkin gak semua orang sih. Mungkin ada satu orang yang menjadi pemenang. Tapi bagaimana kalau bukan Gi-hun? Bukan orang yang kita duga seperti Junhee. Bagaimana kalau Namgyu, Minsu, Hyunju yang menang? Itu artinya semua usaha Gi-hun dan semua pengorbanannya berakhir sia-sia. Dan itu akan jadi metafora kuat bahwa sekeras apapun kita berjuang, kita tidak akan bisa mengubah sistem yang sudah berjalan. Mungkin Hwang Dong-hyuk mau menggunakan ini sebagai perbandingan kelam dengan kenyataan modern di mana apapun yang terjadi, orang kaya selalu lolos dari konsekuensi, sementara orang-orang miskin akan terus menderita. Dan itu pasti sejalan dengan pesan inti dari Squid Game itu sendiri. Dan ini skenario yang lebih gelap lagi. Bagaimana kalau Gi-hun mati dan permainan sama sekali tidak dihentikan? Ini adalah sebuah epilog yang mengejutkan. Kita akan melihat putrinya Gayo yang ikut bermain. Dan hal itu akan menjadi plot twist yang gila sih. Mungkin para VIP marah besar karena Gi-hun hampir membuka semua rahasia Squid Game. Jadi mereka merampas semua uangnya, menuduh dia korupsi dan membuatnya terlihat bunuh diri karena merasa bersalah. Kemudian mantan istri dan putrinya kembali ke Korea untuk menghadiri pemakamannya. Tapi mereka ditahan oleh aparat karena putrinya harus membayar hutang besar ayahnya. Tahun-tahun berlalu dan dia terpojok karena hal itu. Meminjam sana-sini hanya untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya, satu-satunya cara untuk membayar hutang ayahnya dan bertahan hidup adalah mengikuti Squid Game sendiri. Atau jika memang akan ada spin-off Amerika, mungkin dia akan ikut permainan di sana. Skenario gelap lain yang sangat menyakitkan melibatkan Daeho. Kita semua berharap dia punya rencana untuk menebus kesalahannya di akhir musim kedua. Tapi bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau dia malah bikin keadaan lebih buruk dengan mengkhianati timnya lagi, demi menyelamatkan dirinya sendiri?
Daeho mungkin tidak bisa mengatasi sifatnya dan akhirnya mengorbankan timnya. Kalau permainan labirin seperti yang kita tebak di video ini nyata, dan tim biru harus mencari kamar-kamar tersembunyi untuk bertahan hidup, bagaimana kalau Daeho tertangkap dan hampir mati? Lalu dia membuat kesepakatan demi selamat dengan memberitahu lokasi teman-temannya. Setelah permainan berakhir, rasa bersalah menggerogoti dirinya, dan dia akhirnya bunuh diri. Kemudian plot twist gelap dan tragis lain bisa terjadi dengan Noyul yang membunuh pemain 246. Setelah melalui banyak hal untuk menyelamatkan dirinya, pemain 246 akhirnya sadar tapi malah panik saat melihat penjaga bersenjata berdiri di atasnya di sebuah kamar mayat. Dalam keadaan panik, dia mencari senjata dan mencoba menyerang Noyul untuk melarikan diri. Noyul akhirnya tidak punya pilihan selain membunuh pemain 246. Karena jika tidak, dialah yang akan mati. Setelah itu dia berjanji untuk merawat putrinya. Tapi ternyata gadis anak dari pemain 246 sudah meninggal saat permainan berlangsung. Kita sudah tahu bahwa Yongsik tidak akan selamat. Dan kita telah melihat bahwa ibunya menangis habis-habisan pada teaser Squid Game musim ketiga. Tapi di adegan yang sama, terlihat rambutnya yang terurai. Artinya, dia telah menggunakan pisau rahasianya. Salah satu hal tergelap yang bisa terjadi dan benar-benar menghancurkan hati dari Gumja adalah kalau pisau itu ternyata dipakai untuk membunuh anaknya. Bayangkan ada pemain yang mendekatinya di kamar pemain saat dia menangis. Dan dia bilang, "Terima kasih Nek untuk pisaunya," sambil menunjukkan pisau berdarah itu. Tapi teori tergelap dari semua ini adalah teori yang melibatkan bayi dari Junhee. Karena hal ini akan mengarah ke banyak kemungkinan yang akan terjadi. Dari dia melahirkan tapi bayinya meninggal, sampai dia melahirkan dengan selamat tapi frontman mengambil bayinya. Atau mungkin yang paling buruk adalah dia melahirkan dan baik dia maupun bayinya meninggal di akhir cerita. Mungkin bayinya sedikit bertahan hidup karena terlihat dari tangisan yang kita dengar di akhir teaser itu. Teori gelap lainnya adalah seorang pemain menyerang Junhee di perutnya hingga menyebabkan keguguran. Mungkin tetesan darah yang kita lihat itu adalah darah dari Junhee yang kehilangan bayinya. Tapi menurut gua plot twist paling gila dan paling menyedihkan adalah kalau pemain 333 mengkhianati pemain 222 di ronde terakhir dan membunuhnya untuk memenangkan hadiah uang itu. Bayangkan Junhee menangis memohon hidupnya dan anaknya. Tapi Myungji dengan dingin bilang kalau dia nggak peduli, mengingat bahwa dia pernah mengatakan kepada Junhee untuk menggugurkan kandungannya, lalu membunuhnya di tempat itu. Dan hal itu mungkin akan menghancurkan semua hati para penonton. Gue nggak mikir semua ini akan terjadi di musim ketiga. Tapi gue rasa ini bakal jadi video yang sangat menarik. Kasih tahu gue menurut kalian apa plot twist tergelap dan paling mengejutkan yang bisa terjadi di Squid Game musim ketiga. Itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, kalian benar-benar akan membantu gue dengan like dan komen di video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat video semacam ini. Terima kasih.